Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, kembali lagi dalam kisah hikmah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Difaun Nabi. Medan perang Uhud ketika itu berkecamuk hebat, meskipun awalnya kemenangan hampir di depan mata. Namun kemudian pasukan kaum muslimin berada di kondisi yang buruk. Mereka mendapatkan tekanan yang besar dari pasukan Quraisy. Di tengah-tengah situasi krisis yang dialami oleh kaum muslimin itu, banyak dari anggota pasukan yang menyingkir dari medan perang. Sehingga keberadaan Rasulullah SAW di medan perang hanya dikawal oleh beberapa orang sahabat saja. Tentu saja hal ini menjadikan Rasulullah akan mudah diserang oleh pasukan kaum kafir Quraisy. Di antara sahabat yang bertahan adalah ada seorang sahabiah, sahabat dari kalangan perempuan, yang tetap berdiri tegak dan tak gentar laksana sebuah gunung yang kokoh membela Rasulullah SAW. Matanya menatap ke medan perang dan memusatkan perhatiannya pada satu sosok yang telah dia bersumpah untuk ia bela, Nabi Muhammad SAW. Ia tetap berperang dengan berani demi melindungi Rasulullah SAW. Akibatnya ia sendiri mengalami luka. Ia ikat luka-lukanya tersebut dengan menggunakan sobekan kain yang dikenakannya. Ada 13 luka di sekujur tubuhnya. Menyaksikan lukanya yang mengeluarkan banyak darah, Rasulullah berteriak memanggil putra sahabiah tersebut yang juga ikut dalam perang Uhud. Rasulullah bersabda, Ibumu terluka, balut lukanya dengan kain. Semoga Allah melimpahkan berkah atas kalian sekeluarga. Semoga Allah merahmati kalian sekeluarga. Dan semoga Allah menyayangi kalian sekeluarga. Rasulullah SAW kemudian menoleh ke arah sahabat-sahabatnya dan bersabda, saat ini tempat Nusaibah binti Ka'ab di akhirat lebih baik daripada tempat si Fulan dan si Fulan. Siapa yang kuat setia bertahan membelaku seperti kamu, wahai Ummu Umarah, ke kanan dan kiri yang terlihat olehku. Kamu terus bertempur dengan gigih demi melindungiku. Sahabiah tersebut bernama Nusaibah binti Ka'ab. Nama lengkapnya Nusaibah binti Ka'ab bin Amr bin Auf bin Mabzul bin Ghanam yang berasal dari kaum Ansor di Madinah. Ia lebih dikenal dengan panggilan Ummu Umarah. Panggilan tersebut diartikan sebagai pemimpin perempuan. Keluarga besarnya berasal dari suku Khazraj. Nusaibah memiliki 2 orang saudara kandung laki-laki dari golongan sahabat yang masuk Islam sejak awal, yakni Abdullah dan Abdurrahman. Nusaibah menikah dengan Zaid bin Hasim. Pada perkawinan itu keduanya dikaruniai 2 anak yang diberi nama Abdullah dan juga Habib. Ketika Islam tiba di Madinah melalui dakwah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, hati Nusaibah langsung tertarik pada ajarannya. Dia dan suaminya Zaid bin Asim termasuk di antara yang pertama memeluk Islam, dan bersama-sama mereka berbaiat kepada Nabi SAW saat melakukan baiat Aqabah kedua. Sejak memeluk Islam, Nusaibah menjadi muslimah yang taat dan terlibat dalam berbagai peristiwa penting bersama Rasulullah SAW. Dia menjadi satu-satunya sahabiah yang paling sering mengikuti perperangan bersama Rasulullah. Mulai dari perang Baiat Aqabah, perang Uhud, perdamaian Hudaybiyah, Baiat Ridwan, Umratul Qada, Fatu Makkah, perang Hunain, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Nusaibah tidak ikut dalam perang Badar karena memang tak ada seorang pun wanita yang ikut dalam perang tersebut. Dalam perang seperti perang Uhud, sebenarnya tugas utamanya bukanlah sebagai prajurit di garis depan. Ia bertugas membawa persediaan air bagi keperluan minum pasukan muslimin. Dan ia juga bertugas sebagai juru rawat bagi mereka yang terluka atau sakit. Dan dalam perperangan yang dilaluinya bersama Rasulullah SAW, ia selalu tergabung dalam pasukan yang setia mendampingi Rasulullah dalam keadaan apapun. Dengan kesetiaannya kepada Rasulullah dalam membela agama Islam, ia mendapatkan julukan perisai Rasulullah atau Difaun Nabi. Semasa hidupnya, Nusaibah binti Ka'ab bukan hanya perempuan yang suka berperang. Keutamaan, kebaikan, serta pengetahuannya sangat luas. Banyak keahlian dan ilmu yang dimiliki Nusaibah. Di antaranya adalah suka berjihad, ahli dalam perang, ahli dalam berkuda, ahli dalam ilmu kesehatan atau dokter, dan ahli medis.
Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kontribusi Nusaybah terhadap Islam tetap berlanjut. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, umat muslim menghadapi ancaman berbagai macam fitnah, salah satunya di Yamamah. Di sana muncul seorang pendusta, yakni Musailamah Al-Kadzab, si pendusta yang mengaku sebagai nabi. Khalifah Abu Bakar membentuk pasukan-pasukan dengan misi untuk meredam fitnah demi menjaga keutuhan Islam. Awalnya, Khalifah Abu Bakar mengirim surat sebagai teguran. Yang diutus untuk mengirim surat adalah Habib, anak Nusaybah. Ketika sampai, Habib malah disuruh mengakui keberadaan Musailamah sebagai nabi. Namun Habib menolak. Ia menegaskan bahwa ia tetap mengimani Allah dan percaya bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Seketika itu pula Habib meninggal dengan syahid akibat dipotong-potong anggota tubuhnya satu persatu. Khalifah Abu Bakar kemudian mengirim pasukan ke Yamamah. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nusaybah, meskipun ketika itu usianya sudah lanjut, segera menemui Khalifah Abu Bakar, meminta izin agar diperkenankan bergabung dengan pasukan muslimin dalam perang Yamamah tersebut. Sang Khalifah mengizinkan, mengingat sumbangsih Nusaybah selama ini dalam peperangan bersama Rasulullah. Khalifah Abu Bakar juga berpesan kepada Panglima Khalid bin Walid untuk memperlakukan Nusaybah dengan baik. Dalam perang Yamamah tersebut, Nusaybah berkesempatan ikut terjun langsung dalam perperangan. Ia bertarung dengan gagah dan berani di samping pasukan kaum muslimin. Dalam perang tersebut, ia terluka, tangannya sampai putus dan menderita sebanyak 12 luka. Tetapi ia tidak merasakan semua itu ketika menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri putranya Abdullah ikut andil bersama Wahsy menumpas Musailamah Al-Kadzab, si pendusta. Pasukan muslimin akhirnya meraih kemenangan dan Musailamah dikalahkan. Perperangan berakhir dengan kemenangan bagi kaum muslimin dan lenyapnya fitnah si pendusta. Khalid bin Walid kemudian mengunjungi Nusaybah dan meminta seorang badul untuk mengobati luka yang dideritanya. Khalid sering mengunjungi dan memperhatikan Nusaybah karena ia tidak akan lupa pesan yang pernah disampaikan oleh Abu Bakar. Nusaybah pulang ke Madinah dengan penuh rasa syukur atas kemenangan kaum muslimin atas musuh-musuh Islam. Sesampainya di Madinah, Khalifah Abu Bakar langsung datang menemui untuk menanyakan keadaannya. Nusaybah binti Ka'ab hidup sampai akhir masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan ia meninggal dunia pada tahun 13 Hijriah. Kisah Nusaybah binti Ka'ab adalah tentang keteguhan dan pengabdian, bukti bahwa keimanan sejati tidaklah pasif tetapi membutuhkan kekuatan. Nah, demikianlah video pada kesempatan hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap kisah-kisah yang telah disajikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.